sambilan absen mungkin kita bisa langsung diskusi aja kira-kira apa yang mau ditanyakan untuk bahasan yang minggu ini yaitu CBIS atau Computer Based Information System. Boleh sambil absen deh kalian dulu. Oke. Yang baru bergabung silahkan langsung buka sianya absen. Kan ada suaranya. Oke, sudah absen? Sudah, Ya, Bu, kalau saya. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau gitu kita langsung aja memulai diskusi. Oh iya, Bu. Silahkan. Oh ya, Bu, saya mau nanya, Bu. Soal yang expert system itu kayak gimana gitu contohnya, Bu? Kayak dia kan bilang kayak kayak memberikan simulasi gitu kan bagi kayak jenis training gitu enggak sih, Bu, bagi yang pekerja pemula gitu? Bentar dulu, ini bahasan yang mana? Yang slide nomor 10 kayaknya. Slide nomor 10. Oke, sebelum Ibu jawab dulu, bahas tugas yang kemarin ya, kayaknya ada beberapa kelompok yang belum menuliskan strategi marketingnya, ya. Jadi coba diperiksa masing-masing, ada beberapa kelompok yang belum strategi marketing yang dipakai itu belum ada. Jadi cuma menjelaskan aja. Tapi secara keseluruhan Kelompok siapa, Ibu? Oh iya, Bu, kelompoknya mungkin bisa disebutkan soalnya takutnya itu kayak kita takutnya nggak sadar maksudnya. Iya, benar. Iya, soalnya gini kayak kita ngeliat punya kita sendiri kayak rasanya udah cukup, saya bingung kurangnya di mana. Jadi kayak harus tahu dulu gitu loh, dipastiin, Bu. Oke. Jadi kan tugasnya sekali lagi kan tugasnya minggu lalu itu kan kalian membuat
ini ya, membuat apa namanya startup lah atau apapun itu perusahaan yang kira-kira bergerak di bidang masing-masing ya sesuai dengan pembagian kelompok. Nah, setelah itu kan kalian boleh menjelaskan, boleh formatnya terserah menjelaskannya seperti apa. Dan Ibu minta di bawahnya itu dituliskan strategi marketingnya. Nah, strategi marketingnya itu bisa dikategorikan sebagai yang sudah Ibu jelaskan atau yang lain boleh ya. Misalnya yang kayak apa namanya viral marketing, permission marketing dan lain sebagainya itu sebaiknya dijelaskan. Kalian ada beberapa yang sudah menuliskan strategi marketing tapi tidak menuliskan ini strategi marketingnya masuk ke mana? Ke viral marketing kah? Ke customizing ads kah? Dan lain-lain ya sesuai dengan bahasan kita minggu lalu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Ada yang nggak tahu di mana letak strategi marketingnya, Ibu bingung. Di mana strategi marketingnya. Karena pembahasannya banyak ya. Terus ini kalau Ibu bahas satu-satu aja ya. Kalau dari kelompoknya EGA ini udah bagus judulnya. Kalau semuanya Ibu rasa judulnya bagus-bagus ya, sangat menarik judul yang kalian sudah kumpulkan. Ini juga mungkin bisa kalian jadikan ide mungkin ya nanti kalau misalnya kalian ikut apa namanya KTI mungkin apa namanya lomba ICT bisnis. Bisa ICT bisnis juga, terus bisa apa namanya kalau kalian ngambil RTI mungkin bisa juga sekalian supaya kalian nggak perlu berpikir lagi. Nah terus kalau dari kelompoknya EGA ini sudah disebutkan strategi marketing tapi tidak masuk mana strategi marketing yang mana gitu ya, belum disebutkan ya. Oh iya Bu, Iya, lupa Bu. kayaknya ditambahin kemarin. Maaf Bu. Cuma strateginya aja yang Iya, enggak apa-apa kok. Maksudnya, jadi itu kurangnya adalah dia masuk mana. Ini udah benar. Maksudnya yang Instagram, Google Ads, dan lain sebagainya itu udah oke. Cuma dia masuk ke strategi marketing yang mana. Iya, ya Bu, soalnya kemarin mikirin praktikalnya dulu Bu, waktu itu sempatnya. Iya, enggak masalah sih. Udah itu ya. Terus kalau kelompoknya Cici ini strateginya masih dijelaskan secara ini ya, masih dijelaskan secara berparagraf gitu ya, tapi nggak ada tuh nyebut-nyebut kemana strategi marketing yang diinginkan, ya, maksudnya fokusnya lebih kemana, ya, itu belum ada. Terus kelompoknya Herdinan juga belum ada nih, belum ada strategi marketingnya, itu ya. Kelompoknya Cici ada tanggapan dulu? Halo Bu, Hai. kayaknya saya sendiri kurang paham kayak maksudnya ditujukan ke mananya itu Bu. Maaf, gimana jadinya Bu? Enggak masalah ya. Enggak masalah. Ibu bikin bisnis terus strategi marketing Ibu kasih contoh. Jadi apa namanya strategi marketing kan kayak yang kemarin udah Ibu jelasin yang ada viral marketing, terus ada apa namanya customizing ads, ada apa namanya apa sih maksudnya interaktif, marketing interaktif atau pemasaran interaktif, terus ada permission, kan itu contoh-contohnya. Boleh kalian sebutkan langsung kayak tadi yang kelompoknya EGA, cuma masuk kemana dia? Ke viral marketing kah? Ke permission kah? Kemana? Terserah. Ya. Bu, kalau misalkan gitu termasuk ke viral marketing, enggak, bukan viral marketingnya, termasuk ke perikanan dan pemasaran interaktif kan kalau yang YouTube sama yang di Google Store itu kan. Saya nanya soalnya masih bingung buat pembagiannya. Soalnya antara perikanan, antara customizing, perikanan interaktif sama katalog itu dia. Kalau permission enggak dia, Bu? Boleh kalian ambil salah satu aja. Maksudnya menurut kalian dia lebih masuk kemana? Kalau pemasaran interaktif rasanya tergantung. Kalau interaktif itu kan maunya saling terhubung ya. Maksudnya tuh satu dengan yang lain
ada feedback-nya gitu. Kayak yang Ibu udah jelasin misalnya dia memberikan iklan tapi mengajak orang menggunakan juga dan mengajak oh benar dia sudah menggunakan misalnya dengan ngirimin kotaknya misalnya dengan ngirimin kotaknya nanti dibalas lagi oleh bagian produksi untuk ngasih merchandise misalnya gitu. Oh, itu Oh, juga. jadi Berarti kalau yang interaktif itu juga lebih ke arah kayak iklan yang game itu kan bisa nyoba main gamenya bentar baru diarahin ke tempat gamenya. Berarti lebih cocok kalau customizing ads kan Bu ya, kalau misalkan untuk YouTube, IG segala macam atau katalog. Antara dua itu jadinya soalnya itu aja yang Antara bingung. dua itu. Antara dua tergantung kalau katalog itu kan kemarin Ibu kasih contoh yang kayak misalnya MLM itu kan punya banyak sekali produk ya. Jadi Oh, ya, produknya katalog. tuh ditaruh di katalog gitu. Jadi bisa kelihatan produknya ini gitu. Saking banyaknya gitu kan. Itu kalau katalog. Kalau misalkan dia kalau misalkan untuk IG sama untuk apa namanya tuh kayak web iklan Google biasa kan biasanya nunjukin gambar gambar tampilan depan webnya. Itu termasuk katalog Bu atau customizing ad? Itu Customizing kayaknya. Iya ya, soalnya ada YouTube juga. Oke deh, makasih banyak Bu. Ya, oke itu ya. Terus Bu, Terus kalau penulisannya di tugasnya itu sendiri harus spesifik dipoinkan strategi gitu ya Bu ya? boleh seperti itu karena kan yang dipoinkan sebenarnya adalah cuma pengen bikin apa sama strategi sebenarnya dua itu aja sebenarnya yang kalian jelaskan nggak perlu panjang-panjang tapi banyak yang jelaskan lain nggak masalah sih Ibu memang nggak menargetkan ke sana cuma yang poin 2 itu yang sebenarnya harus ada gitu loh. Oke Bu, makasih. Oke, terus jadi ini nggak apa-apa, ini sebagai latihan aja. Nanti mungkin di akhir-akhir ya kita akan pasti menambahkan ini untuk untuk sistem informasi tugas besar yang kalian buat nanti. Ini sebagai ini aja sih sebagai pengantar aja. Ya, jadi nanti kalian dengan mudah bisa menentukan apa strategi marketing yang bisa dilakukan oleh sistem informasi kalian. Ya, terus ini yang Herdinan itu juga belum ada ya strategi marketingnya belum ada. Baik Bu, nanti ditambah. Oke. Itu ya, terus kelompoknya Rosa ini juga sudah ada sebenarnya cuma tidak menyebutkan ya sama ya. Maksudnya dia tidak menyebutkan apa kira-kira kemana arah strategi marketingnya tadi. Oke, terus kelompok Alsanan ini udah nyebutin, oke dia sudah pakai. Terus kelompok siapa lagi yang belum? Kelompoknya Ajem juga sudah banyak malah dia sudah sebutkan. Bagus punya Ajem tuh boleh diwujudkan namanya pun nama Ajem. Nama produknya pun nama Ajem. Babah Ajem. Babah Ajem. Keren Ajem. Nggak apa-apa Bu, biar anti copyright kayaknya. Iya betul. Biar langsung dipatenkan. Apa nama e-commerce-nya Bu Ajem Bu? Babah Ajem. Bisnis apa itu Bu? Bakso Aci kalau nggak salah tadi. Bakso Aci Babah Ajem. Ya. Oh, mantap. Wait, jualan baksonya online? Makanya mau Ibu beli Jem kalau ada. Enak Bu, kayaknya mungkin bisa customizing bowl-nya sendiri mungkin. Iya, Coming soon, Bu. Coming soon. Segera realisasikan. Bagus tuh Jem. Kemarin buat skripsi itu juga bagus kayaknya tuh. Bagus tuh Jem, bener Jem. Mana Jem nih? Jem tadi udah masuk deh kayaknya. Jem, tidur kau? Iya, Bu. Iya, Bu. Jem. Iya, Bu. Ngelek aku Bu. Nge-lag. Apa nih? Terus ini kelompoknya si siapa? Kelompoknya Indra. Indra kok minimalis sekali isinya yang disampaikan loh. Cuma 2 baris coba. 2 baris? Apa itu? Mana Indra nih? Kelompok Indra. Gus D juga di sini. Ya Allah. Gus D dua-duanya. Mana?
AFK semuanya ya. Arya juga. Arya ini. Ya, kebanyakan jelek sih, sinyalnya jelek, Bu. Arya sinyalnya jelek. Ya, maksudnya kayak rata-rata sinyalnya jelek. Dari yang matkul sebelumnya juga banyak yang keluar masuk. Arya ada nih. Ya, coba masih di kamar mandi. Ya ampun. Bergema. Ya Tuhan, ya Allah. Siapa di kamar mandi tuh? Oh, siapa itu coba? Arya ya tadi ya Arya lagi di kamar mandi. Enggak. Enggak, bukan. Siapa itu? Enggak, Gus D itu. Oh, Gus D. Tegaran kamu. Astagfirullahaladzim. Mungkin kelompoknya yang lain, Bu, yang bisa dipanggil. Masa Gus D tiga-tiganya? Gus D. Terus siapa? Indra. Brad mana? Gede Dino. Gede semua. Oke, ini ya. Kalau ini menurut Ibu perbaiki. Masa cuma 2 baris? Bu. Ya, coba dicek kelompokmu masih kayak gini ya. Maaf Bu. Kemarin Baru- semua isi totalnya udah dikumpul. Maaf Bu. Baru pulang mungkin Arya masih Saya sakit. ke bawah angin laut. Terus tapi kemarin jadi ikut postes ya? Ya Bu, di kapal saya ngerjain Bu. Ya udah. Terus siapa lagi ya yang belum? Kelompok Kadek juga belum ada strateginya ya. Penjelasannya udah oke, Dek. Tinggal strateginya aja. Terus kelompok siapa lagi yang belum? J kayaknya udah deh. Mana ya ini nih? Ya ini udah. Kelompok J juga. Oh, kelompok J itu kelompoknya Jem. Oke, sudah itu aja untuk tugas ya. Maksudnya hanya sebagai revisi aja. Maksudnya nggak usah. Tapi yang benar-benar Ibu minta kumpulin ulang nih kelompoknya si Arya dan kawan-kawan. Itu ya, nggak ada Ibu nggak dapat informasi apapun. Ibu nggak dapat informasi apapun dari tugas yang dikumpulkan. Ya Bu. Nanti siang saya kumpulkan langsung Bu. Oke. Nah, terus itu dah. Oke, sip. Ini berarti kita ke sini ya. Tadi pertanyaannya siapa? Pertanyaannya Z. Oh ya, Bu, yang expert apa system, tadi Bu. expert ya? Yang slide 11 maksudnya. Oh, slide 11. Oke, unexpert system. Oke. Ini gimana pertanyaannya, Z? Kayak apa nama tuh kayak bentuk realisasinya gitu loh, Bu. Ini sejenis training juga atau gimana gitu? Betul. Kayak gimana bentuk aplikasinya gitu kan saya nggak ngerti maksudnya. Cara Jadi, kalau expert system ya seperti yang dijelaskan di sini, expert system itu berarti ada bagian yang sudah bisa, yang orang-orang expert itu akan mengajarkan kepada yang non-expert ya. Berarti mungkin bisa jadi kalian membuatnya dalam bentuk training gitu ya, atau sekarang kan berbagai macam training bisa diberikan kayak misalnya pelatihan YouTube, ya, pelatihan melalui video gitu kan. Terus setelah itu pelatihan ini kan akan diberikan kepada yang belum expert. Nah, caranya seperti itu. Nah, terus habis itu bisa jadi juga dengan memberikan latihannya itu mungkin bisa lewat kalau nggak mau lewat video ya lewat soal-soal yang diberikan. Jadi sistemnya terserah, yang penting yang diinginkan dari expert system ini adalah mengajarkan dari yang expert kepada yang non-expert. Ya, mungkin bisa disimulasi tadi ya, disimulasi mungkin misalnya ada dosen senior misalnya yang sudah mempelajari strategi pembelajaran, misalnya mengajarkan kepada dosen-dosen junior yang belum mengerti cara mengajar yang baik. Mungkin sekarang karena
biasanya yang ketemu sekarang diganti oleh sistem. Nah, sistemnya misalnya bisa berupa media pembelajaran, pengajaran media pembelajaran via YouTube, via Beraja mungkin ya, maksudnya terus via Moodle, via e-learning yang seperti itu. Jadi kira-kira the expert system seperti itu. Benar kayak yang kata Zip, caranya adalah dengan training, tadi melakukan training, misalnya training yang level 1 yang seperti ini. Nanti kalau udah oke, naik ke level 2. Ya, kayaknya kemarin ada juga yang bikin seperti ini. Maksudnya yang tubesnya judulnya kalau nggak salah mirip kayak gini ada. Kalau nggak salah ada yang mirip bikin kayak expert system. Oke. Gimana Zi? Alhamdulillah paham Bu sekarang. Makasih banyak. Sip. Oke, siapa lagi yang bertanya tentang bahasan ini? Sebenarnya kalau tema kita nggak ke pandemi ya, Ibu minta kalian memilih kemana tugas kalian ini akan masuk, ya, kemana tugasnya ini akan masuk, ya. Jadi maksudnya adalah yang sebanyak ini, yang expert, knowledge, functional business system, dan lain sebagainya ini kemana akan masuknya, ya, kemana kalian masuknya. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya kalian ini, bisa nggak kalian nentukan kira-kira kemana masuknya. Kalau ini kan soalnya SI di dalam organisasi lebih ya, maksudnya kecuali mungkin yang expert, boleh aja kalian masukin expert system, knowledge, management system, functional business, strategic, cross-functional information system, atau masuk ke dalam sini. Ini kalau benar-benar berada di perusahaan. Coba sih kalau Ibu tanya sepemahaman kalian, kelompoknya masing-masing kira-kira kalau kelompoknya EGA tugasnya masuk ke arah mana? Masuk ke sistem yang mana kira-kira? Sebentar dulu Bu, coba sambilan saya baca lagi. Saya mastiin. Oke, yang lain mungkin yang sudah pasti kira-kira sistemnya mau kemana, boleh menyampaikan idenya atau bahasannya mungkin dari yang kalian sudah tonton dan baca, mungkin dari slide, kira-kira masuk kemanakah sistem kalian atau sistem informasi yang mau kalian bikin ini kira-kira kemana arahnya atau bagian dari tipe sistem yang mana. Silahkan yang mau berpendapat, anggota kelompok atau ketua kelompok. Silakan. Kelompok saya Bu. Nah, kelompok Ica kan kelompoknya Dinan juga Bu ya. Jadi kayaknya kalau kami itu masuknya ke transaction processing system TPS ya. Soalnya penjualan ya dari rumah gitu loh Bu, dipesan dari rumah. Tapi nggak di kota gitu Bu, kita bikin cetusannya yang di desa juga biar ada gitu. Biar membantu yang terkena pandemi ya. Iya. Oke, boleh. Itu simpan ya jawabannya ya, nanti mungkin akan ditanyakan di makalah atau dituliskan nanti. Ya, Oke, terus selanjutnya, kelompok selanjutnya, siapa yang memberikan ini pendapatnya? Ayo, baru kelompoknya Ica, Dinan, dan kawan-kawan. Yang lain gimana? Jangan lupa absen ya. Siapa yang mau berpendapat? Siapa? Kalau untuk ini Bu ya, kalau untuk yang jenis sistem ini, kelompok yang saya sama Ega itu belum sempat diskusiin lebih lanjut. Masih mencoba untuk kayak proses eliminasi dulu dari yang paling tidak cocok sama yang paling cocok sekarang.
Jadi berusaha mengerucutkan dulu, tapi yang pasti bukan expert sistem yang pertama. Yang pasti bukan expert Ya, ya. makanya saya nanya soal yang expert sistem ke Ibu buat mastiin gitu. Oh, ternyata bukan. Ternyata bukan. Iya. Kira-kira menurut Z yang mana dan kelompok pastinya apakah lebih ke KWS mungkin dari sisi knowledge mungkin kan? Atau lebih ke DSS? Tapi DSS juga yang ngambil keputusan nggak ada ya, maksudnya. Ya, kayaknya bukan DSS. Soalnya kan sistem kita itu kayak apa namanya itu kayak memberikan opsi baru nanti dia milih gitu. Jadi tapi tetap masih berhubungan antara kayak farmasi satu dengan farmasi yang lain sebagai penyedia informasinya. Ya, Jadi tapi agak kompleks kayaknya. Kayaknya mungkin ada beberapa yang keambil, mungkin kayak KWS sama OAS mungkin bisa jadi. Ya, transaction juga ada Bu maksudnya di sini. Transaksi. Okay. Soalnya butuh transaksi yang Bu yang stroke obat itu yang penting makanya buat ke rumah sakit. Jadinya kayaknya bakalan ada lebih dari satu kemungkinan, tapi kita usahain kita kerucutkan sebisa mungkin. Nggak masalah sih kalau ada banyak. Nggak masalah juga. Berarti Ibu boleh kalau misalnya tiga-tiganya itu kita taruh tiga-tiganya? Boleh. Ya, soalnya Bu ada banyak dia aspeknya, ada aspek yang secara knowledge, secara transaksi sama secara yang pencarian itu ada 3 itu dia. Kan juga itu ditaruh di rumah sakit kalau nggak salah ya, berarti kan dia membantu office-nya itu kan. Berarti bisa 3-4 soalnya ada banyak pihak yang bisa pakai aplikasi ini. Oke. Sip. Ada lagi kelompok lain? Gimana? Kelompok saya, Bu. Katanya ada 2 ide sih. Yang satu yang traveling dunia maya, sama yang ide di EBIS kemarin yang mengaji.com itu. Mungkin kalau yang mengaji.com itu masuk ke manajemen information system sama office automation system. Itu dipakai di dia Ki? Dipakai di sebuah lembaga berarti? Apa secara independen kalau ya? rencana mau ditambahin, mau nyari tempat ngaji yang umum kan, kalau kemarin masih private aja. Jadi nanti misalnya tempat ngaji yang satu dia tuh bisa manajemen jadwal kapan anak-anak bisa ngaji, berapa orang batasnya biar bisa social distancing gitu. Oke. Kemudian kalau automation-nya kayak lembaga ngajinya menginput sesuatu, langsung bisa secara otomatis masuk ke setiap akun orang murid-muridnya gitu. Oke, sip. Terus yang satunya? Yang ini apa namanya? Apa satunya? Yang traveling? Yang traveling anggota kelompok lain Fritzi, Cici, DKK. Bu. Mana Cici ini? Nah, ini deh. Ini Bu. Kalau yang traveling tuh kayaknya kita udah mau ganti ke yang Bang Rizky tadi deh, Bu. Makanya nggak dilanjutin. Nggak jadi? Wah, sayang. Gini loh, Bu. Konsep yang traveling itu jadi kayak salah konsep gitu loh, Bu. Jadi itu kan sebenarnya kita Trinity traveling in virtual reality. Kita miss di bagaimana kita menyediakan VR itu. Masa kayak 360 derajat video doang kan ada di channel YouTube orang-orang gitu, Bu. Nah, untuk penggarapan VR sendiri kalau dari pemerintah itu cuma ada museum. Kalau dari kita-kita yang tempat-tempat wisata itu cuma terbatas pantai, dan itu nggak semua pantai. Padahal kita mau pakai ruang lingkup Lombok aja nggak semua wisata di itu yang jadi kehambat mana-mana. Benernya bisa dibatasi lagi kalau memang mau tetap pakai.
Kalau mau tetap pakai, nggak usah pakai gitu. Jadi hanya menampilkan, memang kalau video aja sih cuma di YouTube aja bisa gitu ya. Iya, Bu. Oke. Dipikirkan lagi ya, dipikirkan lagi bersama anggota kelompok. Oke, terus kelompok yang lain? Kelompok lain? Kelompoknya J, kelompoknya Indra, kelompoknya... Ada berapa kelompok, Bu? Di sini jadi 8. Ah, ya. Bu, ini tugas besar ya, Bu ya? Tugas. Yang ide pertama. Yang tugas itu kan menurut kalian, kita diskusi nih, menurut kalian masuk kemana sih tugas yang kalian yang akan kerjakan tuh, dia masuk ke sistem yang mana gitu. Kalau kalian bisa teliti dari tipe-tipe utama sistem yang sudah dibahas di bahasan ini, kira-kira itu ke arah mana gitu. Arah mana kira-kira? Bu, satu judul tuh misalnya kita ngambil satu judul, itu cuma masuk ke dalam satu tipe saja, Bu ya? Enggak. Belum tentu kayak tadi kelompoknya Z itu bisa masuk 3 bahkan lebih sistem. Jadi menggabungkan beberapa sistem yang memang terkait gitu. Tergantung banyak pihaknya juga kan, Bu ya? Kayak ini ada berapa pihak yang bakalan make? Tergantung. Kalau ini kan kalau kita di penjelasan di sini itu kan lebih ke office gitu ya, maksudnya lebih ke dalam kantor gitu ya, kayak suatu instansi atau lembaga yang punya sistem informasi. Tapi maksudnya kalau kita melihat dari luar aja, misalnya kita sebutkan dia transaksi, berarti kan ada beberapa transaksi yang terjadi. Knowledge berarti kita butuh knowledge untuk bisa pakai sistem ini gitu kan. Terus office automation ini udah jelas, kalau ini kan misalnya sistem informasi tersebut harus berada di office gitu kan, harus berada di kantor gitu, atau di lembaga atau di instansi yang kira-kira memang dengan adanya sistem ini dia jadi mengotomasi kegiatan-kegiatan mereka gitu. MIS juga begitu, itu harus berada di satu manajemen, harus berada di satu organisasi. Kalau DSS ini berarti kan yang make adalah orang-orang yang di tingkat atas gitu kan, yang memang pengambil keputusan atau dari level middle manager gitu, dari manajer. Nah, kalau ESS itu jelas yang make adalah topnya lagi, yaitu dari sisi eksekutifnya. Jadi misalnya ya CEO, CIO, terus komisaris dan lain sebagainya yang memang ada di top level manajemennya. Ya, jadi itu pembedanya antara tipe-tipe utama sistem tadi. Bisa juga ditambah dengan yang ini. Ada expert system, tadi knowledge sama ya, ada functional business, mungkin ada strategic, ya digunakan untuk strategic, dan ada mungkin yang cross fungsional. Nah, cross fungsional ini berarti mungkin tadi yang kelompoknya Z mungkin bisa jadi masuk ke cross fungsional ini karena ada berbagai macam fungsi yang diambil dari beberapa tipe sistem tadi gitu, nggak cuma dari satu. Ya, jadi minimal 2 berarti kalau di cross functional information system ini. Jadi ada ini diambil, itu diambil, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, coba sekarang kita diskusi. Tadi udah Z udah, kelompoknya Z udah, kelompoknya Iki udah, kelompoknya siapa tadi? Ya, baru 2 itu ya. Baru 2 itu yang memberikan. Udah, Bu. Oh ya, iya, kelompoknya Ica juga udah. Kayaknya Bu, yang lainnya belum tahu karena belum sempat diskusi mungkin sama kelompoknya gitu loh. Jadi kayak baru tahu harus diskusi yang ini. Enggak sih, cuma ini aja sih. Boleh secara personal, tapi nanti didiskusikan lagi. Mungkin siapa tahu, bukan itu gitu kan. Nanti kita ganti aja, enggak ada masalah sih. Cuma maksudnya pendapat aja sih, pendapat dari perorangan anggota kelompok misalnya, yang masuk kemana kira-kira. Siapa nih? Oh ya, mulai pembiasaan pengertian sistem sendiri, Bu ya? Oke. Siapa? Jihad ya? Ya, Bu. Oke.
kelompoknya Ajem. Kelompoknya Jailani. Ajem. Oke. Ya, sepertinya kita masuk ke tipe yang TPS, Bu, atau TPS. Transaction Processing System. Karena di sana kan ada aplikasi utamanya tuh kayak sistem pengajarannya gitu. Terus ada mata pelajaran gitu. Kenapa enggak memilih masuk ke expert? Kalian kan expert yang mengajar ke yang tidak expert gitu kan ya? Iya enggak? Kalian iya kan, misalnya berarti yang udah expert ngajarin yang belum expert. Oh iya, bisa juga. Bisa juga itu ya, masuk ya. Kalau transaksi, Ibu rasa kalau transaksi itu dia kan kayak lebih ke apa ya? Ada transaksi yang dilakukan antara kita dengan customer gitu. Mungkin kalau kita sebut transaksi berarti ada jual beli yang dilakukan di sana gitu. Entah itu jual beli yang berupa barang dengan uang atau jual beli yang berupa apa namanya? Mungkin barter mungkin kan, bisa jadi, bisa juga. Soalnya di slide ke-17 itu kan ada juga ciri-ciri aplikasi TPS universitas, Bu. Ya, jadi di sana ya, jadi mirip seperti itu kan. Mirip kayak gini dia. Ya. Oke, maksudnya ada pengolahan nilai juga gitu ya? Ya. Bisa sih, bisa juga. Kalau memang ada transaction yang seperti itu yang dilakukan. Boleh, boleh. Oke, sudah. Kelompok Ajem udah. Kelompok siapa lagi yang mau berpendapat? Masih, Bu. Kelompok hybrid, Bu. Iya, oke. Gimana? Kalau menurut saya dan teman-teman saya tuh, Bu, untuk di kelompoknya hybrid nih termasuk di Transaction Processing System atau TPS. Kenapa? Dikarenakan tuh ada transaksi di sana, ada metode pembayaran di sana. Soalnya kan di tugasnya itu bertipe penjualan lemon tea kan gitu. Penjualan lemon tea. Lebih ke sana. Juga ada bisa dua gitu ya? Bisa dua masuk sistem utama gitu. Bisa. Juga menurut saya juga masuk ke office automation system karena apa ya? Supaya lebih ada apa sih namanya tuh, kayak daya tarik gitu. Oke, jadi mungkin dia ini berguna untuk satu toko gitu ya, kali ya. Makanya disebut office automation system. Jadi satu gerai mungkin dipakai di satu gerai sistem ini dipakai di satu gerai tertentu gitu. Oke, boleh. Sip. Next, siapa lagi yang belum anggota kelompok yang lain? Kelompok Alsanan, Bu. Oke. Menurut kami, kayaknya kami ini masuk ke dua tipe. Tipe yang pertama itu Knowledge Work System, KWS. Yang kedua, Decision Support System atau DSS. Kalau KWS ini lebih ke manajemen internalnya. Karena di manajemen internalnya kan kami melibatkan banyak pihak gitu. Yang pertama dari ahli kesehatan, ahli gizi, ahli obat-obatan dan meteorologi iklim yang saling bekerja sama gitu. Kemudian untuk decision support system DSS ini kayaknya lebih ke bagaimana interaksi dengan user gitu. Jadi kayak bagaimana kita membantu user untuk memutuskan suatu keputusan apa yang akan dilakukan saat pandemi seperti ini, saat cuaca seperti ini, apa yang akan dilakukan, kegiatan apa yang direkomendasikan, makanan apa yang disarankan, kayak gitu. Betul. Oke, sip. Oke, sip. Boleh ya, seperti itu juga. Oke, boleh dibantu DSS-nya dari arah sana. Boleh, sip. Terus siapa lagi yang belum? Yang belum nih kelompoknya Rosa sama kelompoknya Kadek yang belum berpendapat. Gimana?
Adakah yang mau berpendapat atau masih berdiskusi dengan anggotanya? Gimana kelompoknya Rosa, Ocha? Kelompoknya Rosa nih anggotanya Rizal, Piki, Salah, Mustika. Gimana? Tidak ada tanggapan? Terus kelompoknya Kadek? Mana, Dek? Kelompokmu, Dek? Tidak ada tanggapan juga. Oke, sambil menunggu tanggapan dari dua kelompok tersebut, kalau gitu mungkin ada pertanyaan lagi terkait yang lain. Maksudnya, makanya tadi Ibu sengaja ini ya, maksudnya mendiskusikan ini supaya kalian lebih, maksudnya ya lebih mengerti kira-kira sistem itu kayak gimana sih kita lihatnya, baik yang dari dalam organisasi maupun yang dari kita lihat dari arah luar organisasi. Jadi masih bisa kita masukkan ke dalam tipe-tipe sistem yang ada di sini. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk ke penjelasan untuk mulai menyicil ini ya, menyicil tugas besar. Jadi yang pertama ini yang akan kita lakukan adalah mana dia? Ini ya. Jadi yang pertama yang akan kalian lakukan di sini adalah ini kelihatan di kalian kelihatan nggak sih ininya? Slide-nya Kelihatan, ya? jelas Bu, jelas. Maksudnya tuh kepotong sama Zoom nggak? Maksudnya kepotong, ketutup sama ini Zoom nggak? Maksudnya apa sih? Enggak Bu, udah digeser. Udah digeser Bu. Diminimize. Diminimize ya, oke. Saya minimize. Oke, di sini yang akan kalian lakukan adalah ini ya. 1 sampai 6 ini yang mulai akan kalian berikan atau kalian diskusikan dengan anggota kelompok. Jadi, misalnya yang pertama adalah kalian sudah punya judul sekarang. Nah, terus yang kalian lakukan adalah yang pertama identifikasi masalah. Apa yang ada di identifikasi masalah? Identifikasi masalah, ntar mana ya unitnya ini. Oke. Di sini, misalnya di identifikasi masalah, yang kalian lakukan adalah mendefinisikan, mungkin kalian sudah melakukan ini di penjelasan ya, di penjelasan yang kalian lakukan di sebelumnya di pengumpulan tugas besar, mungkin kalian sudah lakukan ini ya, tapi perlu kita lagi ya identifikasi masalah mungkin mengapa di sini, mengapa kalian mengambil judul ini ya, apa yang kira-kira menyebabkan ini sangat penting untuk dilakukan ya, jadi mengapa kalian mengambil judul ini, mungkin masalah-masalah yang ada di masyarakat itu juga bisa kalian ambil ya, maksudnya karena pandemi ini berkelibat ini mungkin ya. Ya, jadi silakan berikan pendapat kalian di sini di identifikasi masalah. Terus setelah itu analisa dan berikan pemahaman masalah ya. Jadi di identifikasi masalah ini kalian lakukan sebagai poin-poin aja ya. Poin-poin saja di sini. Di sini adalah penjelasannya. Ya. Jadi identifikasi masalah kalian lakukan misalnya poin per poin ya. Misalnya dilakukan karena membantu masyarakat di pandemi. Nanti penjelasannya ada di nomor 2. Penjelasannya ada di analisa dan berikan pemahaman masalah yang sudah kalian identifikasi tadi. Ya, cukup berikan penjelasan aja, karena di nomor 3 inilah tempatnya solusinya.
ya. Jadi di sini berarti penjelasan nomor 1 ya. Yang tadi yang identifikasi masalah adalah poin-poin, yang di nomor 2 adalah penjelasan nomor 1, di nomor 3 ya, ini adalah solusinya, berarti ya sesuai dengan namanya, identifikasi solusi yang diperlukan ataupun yang diharapkan. Berarti solusi yang akan dibuat dari penjelasan nomor 2. Ya, itu. Terus setelah itu identifikasi solusi alternatif ya. Jadi maksudnya dari sekian banyak solusi yang sudah kalian paparkan di sana ya. Kita kecilkan dulu. Identifikasi solusi yang diperlukan ataupun yang diharapkan, ini adalah solusi yang dibuat dari penjelasan nomor 2. Terus nomor 4, identifikasi solusi alternatif. Nah, jadi di nomor 2, itu kan kalian jelaskan berbagai macam solusi dari analisis pemahaman masalah di nomor 1. Nah, di nomor 4, ini adalah yang mana saja yang menurut kalian terbaik yang akan diambil untuk masuk ke dalam sistem. Alternatif terbaik untuk masuk ke dalam sistem yang dibuat. Gitu ya. Jadi ini solusi yang akan dibuat dari penjelasan nomor 2 sebanyak-banyaknya. Terus yang ini adalah alternatif terbaik untuk masuk ke solusi yang ke dalam sistem ya, ke dalam sistem yang dibuat ya. Maksudnya mungkin enggak cuma satu alternatif, tapi beberapa alternatif yang memang benar-benar akan masuk ke dalam sistem kalian yang akan kalian buat nantinya ya. Terus setelah itu merancang dan mengimplementasikan solusi terbaik. Ini mungkin nggak usah dibikin dulu deh, sampai nomor 4 aja dah. Mungkin ini nanti merancangnya kita mulai minggu depan. Kita akan merancang arsitektur informasinya minggu depan. Ya, jadi ini jangan dulu ya, nomor 5 dan 6 nggak usah dikerjakan. Ini karena memang sudah sampai akhir ya, sampai akhir evaluasi hasil nanti di akhir, biasanya di sebelum kita akan melakukan kita akan melakukan apa namanya testing biasanya nanti di 5 dan 6. Nah, berarti yang akan kalian lakukan adalah nomor 1 sampai 4. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan. Berarti kalau identifikasi masalah dari awal tuh kita identifikasi masalah yang terjadi pas pandemi gitu, Bu ya? Boleh. Maksudnya tuh yang pastinya yang berkaitan dengan sistem yang kalian bikin ya. Jangan sampai yang di luar itu gitu. Oh, baik. Terus setelah itu berarti analisa pemahaman masalahnya kita kembangin lagi gitu, Bu, kita jelasin gitu. Jadi misalnya karena pandemi mengakibatkan A, B, C, D, E misalnya ya. Jadi penjelasan A itu kayak apa, penjelasan B gimana, C gimana, D gimana, dan seterusnya. Baik, Bu. Paham, Bu. Kasih, Bu. Sip. Terus? Saya, Bu. Silakan. Kalau misalnya kita kita buat yang hanya nomor 1, 2, 3, sama 4 saja, itu nanti format penulisannya kayak gimana, Bu? Sesuaikan aja dengan ini, Andika ya. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah analisa dan berikan pemahaman masalah ya. Terus yang ketiga ini identifikasi solusi yang diperlukan ataupun yang diharapkan ya, ini. Terus yang keempat adalah identifikasi solusi alternatif dan pengambilan keputusan ya. Jadi bagi saja jadi 4 ini. 4 yang harus dikerjakan atau 4 subbagian. Atau kalian mau jadikan maksudnya subbab silahkan. Ya, atau bab ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 silahkan.
Ya, yang penting 4 poin ini harus ada. Ya, identifikasi masalah, analisa dan pemahaman, solusi alternatif. Oke? Baik, Bu. Sip. Ya, makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan terkait ini kita mulai cicil tugas besar kalian dimulai dari sini dulu. Jadi supaya kalian benar-benar pastikan bahwa judul yang saya ambil ini bisa di breakdown sebanyak ini dan saya bisa memberikan memberikan solusi terbaik untuk sistem yang akan saya buat. Ya, jadi sebenarnya ini yang harus dilakukan pertama kali pada saat kita akan membuat sistem. Jadi kita cari dulu kenapa penting sistem saya ini dibuat. Jadi itu kenapa kalian ambil judul ini, ya. Apa saja kira-kira masalah-masalah yang ada di sekitar sehingga judul ini penting dibuat. Setelah itu pemahaman masalah, penjelasannya pastinya solusi, ya, solusi yang mana saja yang akan kalian yang maksudnya bisa kalian tawarkan, tapi pastinya ada solusi terbaik yang bisa masuk ke dalam sistem, atau solusi yang tadi, yang nomor 3, itu akan masuk ke dalam batasan masalah dari sistem yang kita buat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau enggak ada, sudah. Kalau enggak ada, kita akhiri berarti. Sudah absen semua sekali lagi? Udah absen, Bu. Saya sudah, Bu. Bu yang nulis nama yang nanya, Bu. Apa? Tulis yang nama-nama orang yang bertanya tadi itu. Oh, yang bertanya? Iya, kan ada siapa tadi itu lagi ya? Ada banyak. Maaf, bentar sih mau nanya. Oh, yang Ibu. Bu, berarti yang mau nanya yang ke poin keempat, itu alternatif terbaik untuk masuk ke dalam sistem yang dibuat. Jadinya yang contoh tadi tugas besar kelompoknya Z, kita, itu masuk ke sana, Bu, sistemnya yang 3 tuh? Solusi alternatif. Boleh kalian kalau mau tuliskan ke sana juga boleh. Boleh. Maksudnya kalian mau jabarkan sekarang boleh. Boleh banget. Jadi kalian boleh bikin apa saja ya yang menjadi menurut kalian adalah solusi terbaik ya, solusi terbaik yang akan masuk ke dalam sistem atau yang mau kalian buat di dalam sistemnya. Ya, oke. Terus? Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Terus apa maksudnya tadi sih? Nggak ngerti, Bu. Nggak ditulis, Bu, nama-nama yang bertanya gitu kayak biasanya. Oh, tenang. Sudah hafal. Oke, Bu, mantap. Ajem juga, Bu. Mana Ajem hilang? Kelompokmu yang mewakili jihad kok. Siap, Bu, siap. Jadi support. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jangan ragu untuk bertanya ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang kalian rasa udah benar belum ya? Maksudnya pemahaman saya ini udah oke belum ya? Maksudnya udah sepemahaman nggak sih sama yang penjelasan Ibu? Tanya ya. Jangan sampai kayak kemarin ngerjain e-commerce jadinya kan ada yang kurang gitu. Bu, boleh kita nanyain soal kayak tugas yang lain lewat yang chat group itu, Bu? Yang boleh, ada ibunya itu? Oh, boleh. Iya. Belum keluar Ibu ya dari grupmu biasanya Ibu kalau udah langsung keluar. Nanti kalau misalkan sengaja Bu, kalau misalkan mau Bu biasanya buat kayak konsultasi yang lebih lanjut kayak yang kayak pendekatan umum ini juga niatnya nanti mau nyoba nanya juga ke Ibu buat mastiin gitu. Boleh. Aida, makasih banyak, Bu. Sama-sama. Oke, sudah? Sip, semua udah oke ya. Nanti kalau ada pertanyaan selanjutnya kita bahas mungkin lewat chat masing-masing ya, atau mungkin lewat grup juga boleh. Grupnya sepi-sepi aja tuh. Ada yang dibahas. Oke, itu aja ya. Sampai ketemu minggu depan insya Allah ya. Sehat terus buat kalian semuanya. Jangan lupa tetap jaga jarak dan pakai
masker. Sekarang kalau nggak pakai masker didenda. Oke. Gerebekan sekarang, Bu. Hand sanitizer. Ya benar. Cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Jaga hati. Oh iya, itu juga termasuk. Jaga pola hidup. Supaya tidak menurun imunitas ya, jaga hatinya. Siap, Bu. Jaga mata juga, Jem. Oke, itu aja, sampai ketemu minggu Hati yang depan, penting, insya Bu. Allah ya. Ya sudah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.